Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita kembali dapat dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis ke-18, di mana kita masuk ke pembahasan yang ke-11. Kita mengangkat tema tentang takwa dan akhlak mulia. Insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini akan dibersama oleh beliau, guru kita Ustadz Faizal Mistah Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian dimulai, kami tak henti-hentinya mengajak kepada jamaah untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun sanak saudara dan rekan-rekan dari para jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah share berkaitan dengan informasi kajian dari Bumi Mengaji, semoga Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami informasikan bahwasanya insya Allah kajian nanti akan terdiri dari dua sesi, yakni sesi yang pertama, sesi materi, dan sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Sehingga kepada jamaah yang memiliki pertanyaan, nanti bisa kami persilakan untuk diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi jemaah yang dirasa butuh privasi dalam pertanyaannya, bisa langsung dikirimkan kepada MC. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di tengah-tengah kita, di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada jamaah sekalian bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Faizal Mistah. Waktu kami persilakan pada tafadhal masykurah. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum, Syekh Muhammad, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, berkaitan dengan penjelasan atau syarah dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang digenapkan menjadi 50 hadis, yang awalnya adalah dari Arba'in Nawawi, kemudian beliau tambah 8 hadis yang menjadi 50 hadis Nabi SAW. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk hadis ke-18. Hadis ke-18 ini termasuk hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam yang beliau syarah sangat panjang, ya. Ini aja kita sudah masuk pertemuan 11 dan belum selesai dari syarah yang beliau syarahkan yang berkaitan dengan makna atau isi dari
sabda Rasulullah SAW. Taib. Sebelum kita mulai, ya, kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Tafadhol Syekh Muhammad untuk membacakannya terdahulu ya. Mungkin bacakan hadisnya dahulu dan kesimpulan pekan yang lalu ya. Insya Allah kita akan bacakan sedikit dari kesimpulan pertemuan pekan yang lalu. Bismillah. Eh, yang kalimat takwa ini saya. Lah, bacakan hadisnya aja, hadisnya dulu, hadis ke-18. Baik. An Abi Dzarin Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'da an an-nasah Wa fi hasanun ba'din nusakh, sahihun dari Abu nah, Dzar wa fi nam ba'di tafadhol. nusah hasanun sahihun dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis Hasan pada sebagian naskah Hasan Sahih. Nah, kemudian bacakan kesimpulan, mungkin mungkin dari sini pendapat yang kedua. Nah, fadhol. Pendapat kedua, sebagian ulama di antaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri bahwa amalan soleh seperti sholat, wudhu, dan lainnya bisa menghapus dosa besar secara otomatis. Dan pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Abdil Bar Qurtubi Al-Maliki dalam kitab Tamhid. Ibnu Rajab menguatkan Tamhid. pendapat pertama, jumhur, yaitu dosa besar tidak bisa terhapus otomatis dengan kewajiban, melainkan harus disertai taubat atau ditegakkan had atau mendapatkan hukuman di dunia. Dalilnya Nah, dibaca lengkap, Ustaz. fadhol. Bacakan terjemahnya aja. Ini, Bang. Baik. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, berikan baiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri dan tidak berzina. Beliau membaca ayat, barang siapa menepati janji, maka pahalanya atas Allah. Dan siapa yang melakukan salah satu dari itu, lalu dihukum karenanya, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Dan siapa yang melakukannya, tetapi Allah menutupinya, urusannya terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia mengazabnya. Jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Taib, ini kesimpulan kemarin ya, sedikit penjelasan tentang atau ringkasan dari pendapat para ulama, makna dari sabda Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Maka makna sabda Rasulullah SAW, perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Apakah
bisa terhapus otomatis dengan amalan-amalan baik, atau hanya dosa-dosa atau keburukan, dosa-dosa kecil saja yang terhapus. Adapun dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan kebaikan, tetapi harus dituntut adanya taubat dan nasuha. Kita sudah sebutkan ya, Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan dua pendapat ulama. Yang pertama, bahwa maksud perbuatan baik menghapus perbuatan buruk, maksudnya adalah dosa-dosa kecil secara otomatis. Jadi dosa-dosa kecil kita itu secara otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh kita. Dan beliau membawakan banyak dalil-dalil yang sudah kita bacakan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya firman Allah, Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus sayyiat, keburukan-keburukan. Dan kebaikan di sini tentang sholat. Karena Allah berfirman, ayat apa di awal ayatnya itu, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Dirikanlah sholat di pertengahan siang atau di antara kedua waktu siang itu zuhur dan asar, termasuk subuh ya, dan dirikanlah sholat saat malam yaitu sholat maghrib dan isya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, maksudnya sholat lima waktu itu yuzhibna sayyiat, bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau keburukan. Maksudnya di sini sholat lima waktu otomatis menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Jadi perbuatan baik kita menjaga diri dari dosa-dosa besar itu otomatis bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Nah, ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama, terutama Ibnu Rajab dalam kitab ini, dan diantaranya hadis Nabi SAW ini ya. Nabi SAW bersabda, Bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tasriku wa la taznu. Berbaiatlah kalian kepadaku agar kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina. Kemudian beliau membacakan ayat, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang menunaikan janjinya, menepati janjinya, maka pahalanya atas Allah. Maksudnya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dosa-dosa besar, satu dosa besar atau dosa besar yang lainnya, fauqiba bihi, lalu dia dihukum. Ya, kalimat dihukum, fahuwa kafaratun lahu, maka itu merupakan penebus atas kesalahannya. Nah, maksud dihukum di sini bisa maknanya dihukum secara syariat ya, yaitu terkena hudud atau had ya, pengadilan syariat ya, bahwa dia dihukum dengan aturan-aturan Allah, atau maksud dihukum di sini dia dihukum di dunia dengan musibah-musibah, atau dihukum di sini dia dihukum di akhirat kalau dia belum sempat bertobat ya. Waman asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan dosa besar tersebut ya, fasatarahullahu alaihi, lalu Allah tutupi dosa besarnya itu, nggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian dia belum bertobat, nggak sempat bertobat, fahuwa ilallah, maka urusannya dia ini nanti di hadapan Allah. Insya'a azabahu, jika Allah kehendaki Allah akan azab atas dosa besarnya, wa insya'a ghafaralahu, jika Allah kehendaki Allah ampuni dosa besarnya tersebut dengan apa ya, dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak ketahui, atau mungkin dengan niat dia, atau dengan amalan-amalan dia yang sedikit ternyata pahalanya besar di sisi Allah sehingga bisa menghapus kesalahannya, atau dengan kekuatan tauhidnya, karena tauhid juga di antara keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa tersebut ya. Maka ini hadis yang kedua yang dibawakan Ibnu Rajab rahimahullah taala, bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan dosa besar tidak otomatis dihapus dengan amalan soleh ya, ini dalil-dalilnya. Adapun yang terhapus otomatis dari keburukan adalah dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan soleh. Adapun dosa besar maka tetap dia wajib bertaubat ya. Baik, baca sedikit lagi. Yang kalimat dihukum Ustaz, atau dalil berikutnya. Baik, mungkin kita cukup kita bacakan eh, dari kitabnya langsung. Baik, kita akan lanjutkan eh,
dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh. Tetap wajib bertobat. Qala al-muallif al-imam al-hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala fi kitabih wa aidan dan juga maksudnya di sini beliau akan membawakan dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapat yang pertama. Ya. Adapun pendapat yang kedua, tadi pendapat Ibnu Hazm itu kan sebenarnya sudah ditolak dan dibantah oleh Ibnu Abdul Bar ya dalam kitab beliau Tamhid yang mengatakan bahwa dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh itu dibantah oleh Ibnu Abdul Bar dan termasuk Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan dalil-dalil akan lemahnya pendapat yang kedua tersebut ya. Ini di antara dalilnya. Kata beliau, fayadullu ala anna al-kaba'ira la tukaffiruhal a'mal. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh, yaitu innallaha lam yaj'alil kaba'iri fid dunya kafaratan wajibah. Bahwasanya Allah tidak menjadikan atas dosa-dosa besar itu adanya kafarat di dunia sebagai kafarat yang wajib. Kafarat itu adalah tebusan atas kesalahan. Dalam syariat, apabila kita melakukan kesalahan atau dosa yang berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, itu ada kafaratnya untuk menebus kesalahan kita, menebus dosa kita. Dan ternyata di antara kafarat-kafarat tersebut, rata-rata setelah diteliti oleh para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, ternyata kafarat yang Allah wajibkan itu hanya bagi para pelaku dosa kecil. Karena dosa-dosa yang dilakukan, yang diwajibkan atasnya untuk membayar kafarat itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak fatal gitu. Kesalahan-kesalahan yang bukan dosa besar. Dosa besar itu ya seperti kesyirikan, membunuh, pembunuhan, perzinahan, riba, durhaka kepada orang tua, mencuri, dan yang lainnya ya. Itu dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil yang lainnya, kesalahan-kesalahan yang secara syariat itu bersalah, itu melanggar hukum Allah ya. Tapi dia tidak sampai dosa besar. Nah, kalau dia melakukan kesalahan itu wajib kafarat. Adapun dosa besar tadi tidak wajib kafarat. Sehingga dari sini ya, dari pemahaman ini Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menegaskan kepada kita, kepada kaum muslimin bahwa lihat ketika Allah tidak mewajibkan kafarat atas dosa besar, ini menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan-amal. Kafarat itu amalan-amalan. Biasanya kafarat itu bisa berupa puasa, bisa berupa sedekah, bisa berupa membebaskan budak ya, termasuk bersedekah juga ya, atau yang lainnya ya. Dan rata-rata seperti itu, membebaskan budak, bersedekah atau puasa. Ini penebusan atas kesalahan. Nah, adapun dosa besar itu enggak ada kafarat yang wajib harus dikeluarkan. Ya, dosa-dosa besar itu cara menghapusnya yang pertama taubatan nasuha, atau yang kedua dihukum secara syariat, ditetapkan, ditegakkan had ya, tetapkan hukum syariat atasnya, atau yang ketiga di antara penebus dosa besarnya itu dihukum Allah, entah di dunia dengan musibah-musibah, atau di alam barzah dengan azab kubur, atau di akhirat nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak dijatuhkan hukuman atas dosa-dosa besar kita. Makanya kita segera bertobat ya. Nah, adapun kafarat itu hanya pada dosa-dosa yang tidak sampai dosa-dosa besar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan syariat, ya, secara syariat kita bersalah dan tidak sampai derajatnya dosa besar, maka wajib kafarat. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang apabila kita lakukan, maka wajib kita membayar kafaratnya. Ya. Beliau akan sebutkan nanti. Yang pertama kata beliau, wa innama ja'ala al-kafarata lis-saghair ka kafarati wat'il muzahir. Sesungguhnya kewajiban kafarat itu hanya pada dosa-dosa kecil yang dilakukan. Seperti kafarat bagi orang yang menyetubuhi istri yang sudah dizihar. Jadi seseorang suami apabila menzihar istrinya, menzihar itu menyamakan istrinya dengan ibunya atau mahramnya ya. Dia samakan sehingga mengharamkan dirinya menyetubuhi istrinya. Sehingga wajib ketika dia menzihar istrinya untuk berhubungan dengan istrinya kembali, dia harus bayar kafaratnya ya.
Kemudian wawut mar'a fil haid, atau seseorang suami yang menyetubuhi istrinya saat haid. Suami menyetubuhi istrinya saat haid itu ada kafaratnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, allazi dzahaba ilaihi Imam Ahmad wa ghairuhu, yang pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala dan yang lainnya juga mewajibkan kafarat atas suami yang menyetubuhi istrinya. Di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, seorang suami yang menyetubuhi istrinya saat haid itu dia melakukan dosa dan wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Membayar satu dinar. Tapi kalau misalkan dia menyetubuhi di akhir haidnya, ya, tetapi belum mandi misalkan istrinya itu, maka dia membayar setengah setengah dinar, ya, itu kafaratnya. Begitu juga wa kafaratu man taraka syai'an min wajibatil hajj. Kafarat penebusan kesalahan atau dosa atas orang-orang yang meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban haji. Wajib baginya membayar dam, ya. Wajib baginya membayar dam, ya, yaitu berupa sembelihan yang disembelih di Mekah. Awir takaba ba'da mahdzuratihi, atau seseorang yang melakukan larangan-larangan saat ihram. Ya, saat ihram itu kan ada larangan-larangannya. Ya, berkaitan dengan potong kuku, potong rambut, atau memakai wangi-wangian, ya, atau rafas, atau yang lainnya, ya. Tidak berniat di tempat mikot misalkan, tidak tidak berniat di tempat mikot, atau memakai pakaian yang terlarang laki-laki, ya. Nah, dia melakukan itu kan dia, tetapi tidak sampai dosa besar, maka wajib dia membayarkan kafaratnya, ya. Di antara kafaratnya itu, ya, wahia arbatun ajnas, kata beliau, kafarat itu ada 4 jenis. Bisa hadyun, menyembelih, ya, penyembelihan. Wa'id kun bisa memerdekakan budak. Bisa sodako dan juga puasa, ya. 4 amalan ini penebusan dosa atas kesalahan-kesalahan tadi. Dan kesalahan-kesalahan itu tidak sampai pada dosa-dosa besar yang fatal, ya. Walihada la tajibul kafarata fi qatlil amdi inda jumhur ulama. Karena itu kata beliau, tidak ada kewajiban membayar kafarat bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja menurut jumhur para ulama. Jadi apabila ada seorang yang membunuh orang lain, maka wajib terkena, itu dosa besar, ya. Wajib dia dikisos, atau kalau misalkan dimaafkan dan tidak sampai qatlul amdi, misal qatlul khata, atau apa namanya, dia harus membayar diat, ya, maka tidak wajib dia membayar kafarat, ya. Wala fil yaminil ghumus in aidan inda aktsarihim. Begitu juga tidak ada kafarat bagi orang yang bersumpah palsu padahal dia tahu dia berdusta. Ini dosa besar, dan tidak ada tidak ada tidak ada kafarat baginya menurut kebanyakan para ulama. Wa inna ma yu'marul qatilu bi'itqi raqabatin istihbaban. Adapun kata beliau, diperintahkan secara syariat bagi orang yang membunuh, apabila dia membunuh, dia diperintahkan untuk membebaskan budak istihbaban. Ini bukan kewajiban, ini hanya sunnah saja. Ini hanya anjuran, ya. Kama fi hadis Wasila ibn Asqa, sebagaimana di dalam hadis Wasila ibn Asqa, annahum ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lahum qad aujaba. Bahwasanya mereka pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan tentang sahabat mereka yang sudah melakukan jinayah atau melakukan dosa besar, yaitu pembunuhan. Lalu mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana agar saudara kami ini terbebas dari api neraka? Ya, maka Nabi SAW menyarankan kepada mereka, atiku anhu raqabatan yu'tikahullahu biha minan nar. Bebaskanlah oleh kalian untuknya seorang budak, ya, maka mudah-mudahan Allah membebaskan dia dari api neraka. Jadi Nabi menganjurkan ini agar dia terbebas dari hukuman akhirat api neraka akibat dosa besarnya itu, untuk membebaskan budak. Artinya membebaskan budak ini bukan kewajiban kafarat bagi pelaku dosa besar tersebut, tetapi hanya anjuran saja. Adapun makna aujaba dalam hadis ini, ya, yaitu ini qad aujaba. Jadi mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW sahabat mereka yang aujaba, yang telah diwajibkan. Maksudnya apa? Amila amalan yajibu lahu bihin nar.
sahabat mereka itu melakukan perbuatan yang terancam bagi dia masuk api neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan bahwa sahabat mereka itu innahu kana qatala qatilan. Dosa yang dia lakukan adalah membunuh seorang, ya, membunuh seseorang. Di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, annahu daraba abdan lahu. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah memukul budaknya. Ibnu Umar pernah memukul budaknya. Kemudian fa'ataqahu. Kemudian karena kesalahan tersebut dia bebaskan budaknya. Waqala, lalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisa li fihi minal ajr misli hada. Tidak ada pahala bagiku atas membebaskan budak ini. Maksudnya ketika beliau membebaskan budak ini, beliau tidak meniatkan untuk mendapatkan pahala membebaskan budak dengan otomatis. Tetapi beliau lakukan ini dalam rangka apa? Wa akhadha audan minal ardi. Inni sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama mamlukahu aw darabahu fa inna kafaratahu an ya'tikahu. Jadi beliau lakukan ini dalam rangka menebus atas kesalahan beliau memukul budaknya. Ya, memukul budak itu tidak sampai dosa besar. Tetapi beliau mendengar dari Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, man latama mamlukahu, siapa yang menampar budaknya, au darabahu, atau memukul budaknya, itu kan berdosa dia. Fa inna kafaratahu, maka penebusan dosa atas kesalahannya itu an ya'tikahu, yaitu membebaskan budak tersebut. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak mendapatkan pahala dari membebaskan budak ini, bukan pahala sunnah bersedekah membebaskan budaknya, tetapi maksud beliau, aku bebaskan ini karena ingin menebus atas dosaku. Ingin menebus atas dosa. Beda seseorang yang memang dia, saya pengen bebasin budak saya. Dia dapat pahala membebaskan budak. Tapi yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia membebaskan budaknya karena ingin menebus dosanya, ya. Ini dalil bahwa dosa kecil diwajibkan kafarat, sedangkan dosa besar tidak diwajibkan kafarat. Ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak otomatis dihapus kesalahan atau dihilangkan hukumannya dengan amalan soleh. Dosa besar wajib bertobat dengan tobatan nasuha, ya. Kemudian beliau membawa bantahan dari pendapat yang lain, ya. Fa'in kilah, jika ada yang mengatakan, fal mujami'u fi Ramadan yu'maru bil kafarah. Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang menyetubuhi istrinya di siang bulan Ramadan? Bukankah dia diperintahkan untuk membayar kafarat? Naam, ya. Seseorang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia telah melakukan dosa besar, ya. Kemudian puasanya batal, wajib dia mengkodoknya. Kemudian setelah itu dia harus membayar kafarat atas perbuatannya tersebut. Di antara kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Di antara kafarat membebaskan budak. Kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau dia nggak mampu memberikan 60 orang miskin, ya, memberikan makan kepada 60 orang miskin, ya. Kalau nggak salah itu kafarat tahapan-tahapannya bagi orang yang bersetubuh di siang bulan Ramadan. Kemudian beliau, ya, pendapat ini mengatakan, bagaimana dengan ini? Bukankah ternyata ada kasus dosa besar ada kafaratnya? Jadi seakan-akan ingin membantah pendapat Ibnu Rajab sebelumnya. Bagaimana ini? Kan Ibnu Rajab mengatakan dosa besar nggak ada kafarat yang wajib. Ternyata ada kasus ini, dia melakukan dosa besar bersetubuh di siang Ramadan, suami istri. Bukankah ada kafarat? Maka Ibnu Rajab rahimahullah taala nanti akan menjawab bantahan atau membantah pendapat ini, ya. Wal fitru fi Ramadan minal kabair. Bukankah membatalkan puasa di bulan Ramadan dosa besar? Kila, maka Ibnu Rajab pun membalas atau menjawabnya, ya. Laisatil kafaratu lil fitr. Sesungguhnya kafarat tentang orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan mensetubuhi istrinya itu, dia bukan kafarat wajib karena membatalkan puasanya. Walihada la yajibu indal aktsariyin ala kulli muftirin fi Ramadan amdan. Karena itu
tidak diwajibkan menurut kebanyakan para ulama, ya, tidak diwajibkan membayar kafarat bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan di siang hari. Jadi kalau ada orang ini di bulan Ramadan sengaja dia membatalkan puasa, kan nggak ada kewajiban dia membayar kafarat. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar dan wajib mengkodoknya ya menurut pendapat wallah taala, menurut pendapat yang lebih lebih kuat, wajib dia mengkodoknya. Nah, berbeda dengan orang yang membatalkan puasanya karena berjima. Jadi dia kafarat atasnya itu bukan karena membatalkan puasanya, tetapi apa? Wa inna ma hiya lihatki hurmatin nahari Ramadan bil jima. Adapun kafarat baginya itu karena dia meremehkan atau tidak mengagungkan kehormatan bulan Ramadan dengan melakukan jima tersebut. Jadi kafarat atas orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan suami istri itu kafaratnya bukan membatalkan puasanya, tapi kafarat wajib atasnya itu karena dia tidak menghormati kehormatan, kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Terbukti saat orang yang lain membatalkan puasa bukan karena jima, itu tidak wajib kafarat. Ya, ini menurut beliau. Walihada law kana muftiran, maka itu ya, seandainya orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja ya, membatalkan puasa dengan sengaja di siang bulan Ramadan, la yajuzu lahu fi nahari Ramadan, yang tidak boleh bagi dia berpuasa membatalkan puasa di siang Ramadan. Summa jamaah. Kemudian dia menjima istrinya. Lalazimatul kafaratu indal Imam Ahmad lima dzakarna. Jadi kasus yang kedua ini, kalau ada orang dia sengaja membatalkan puasa bukan karena jima ya, bukan karena jima. Dia batalin aja dengan tiba-tiba dia makan aja ya. Udah batalkan puasanya. Nah, semestinya batal puasanya itu bukan karena jima, tapi karena dia makan. Dan gak ada kafarat baginya. Tapi karena dia merasa, saya sudah batal ini, lalu dia jimain istrinya. Apakah dia, seharusnya kan dia nggak wajib kafarat, karena batalnya karena makan, bukan karena jima. Tapi karena dia menjimai istrinya, maka wajib dia membayar kafarat, walaupun batal puasanya bukan karena jima itu, tapi karena apa? Karena makan. Faham di sini ya perbedaannya. Jadi dia bayar kafarat tuh karena dia menjima istrinya karena dia tidak memuliakan kehormatan siang hari bulan Ramadan ya. Dan ini menurut pendapat Imam Ahmad sebagaimana yang kami sebutkan kata beliau ya. Taib wa mimma yadullu ala anna takfiral wajibat mukhtasun bis saghair ma kharrajahu al-Bukhari an Huzaifah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kafarat itu yang wajib ya, hanya khusus bagi dosa-dosa kecil. Apa yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Huzaifah al-Yamani ya, dari sahabat Huzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Qala, sahabat Huzaifah berkata, baina nahnu julusun inda Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu saat kami pernah duduk bersama Umar Ibn Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Idz qala, beliau pun bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadu qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan fitnah? Maka Huzaifah menjawab, kultu, qala kultu. Maka Huzaifah pun mengatakan, aku, dan aku pun mengatakan, yaitu Huzaifah ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Fitnah rajul atau dosa-dosa seseorang, dosa-dosa kecil seseorang yang dia lakukan pada keluarganya atau karena hartanya atau pada anaknya atau pada tetangganya, yukaffiruha as-salat. Dosa-dosa ini bisa terhapus otomatis dengan salat, was-sadaqah dengan sedekahnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan bisa terhapus dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun menimpali, laisa an hadza as'aluka. Aku tidak bertanya tentang fitnah yang kecil ini. Maksudnya apa? Umar ingin bertanya tentang fitnah yang lebih besar lagi.
fitnah tentang setelah wafatnya Rasulullah SAW akan banyak kejadian-kejadian yang besar, di antaranya pembunuhan, perselisihan, ya yang terjadi seperti saat ini. Ya, itu yang dimaksud fitnah, bukan dosa-dosa kecil seseorang pada keluarganya. Maka ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil itu maka otomatis terhapus dengan amalan soleh. Adapun dosa yang besar itu tidak otomatis dengan amalan soleh, wajib dia bertobat, tobatan nasuha. Ya. Wa kharajahu Muslim bimaknahu, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim yang semakna dengan hadis ini. Wa zahir hadza siyaq yaqtadi raf'ahu. Secara zahir ya, teks dari hadis ini hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lil Bukhari anna Huzaifa radhiyallahu taala anhu qala, dan di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa sahabat Huzaifa beliau berkata sami'tuhu yaqulu fitnatur rajuli fadzakarahu. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, Huzaifah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajul fadzakarahu. Lalu disebutkan hadisnya. Ya, jadi maksudnya perkataan fitnatur rajul ini bukan perkataan Huzaifah, tapi ini adalah sebenarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kasarihi fi raf'ihi. Maka hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini dengan tegas bahwa hadis ini marfu, maksudnya hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Muslim, dan yang diriwayatkan Imam Muslim, ana hadza min kalamin Umar. Adapun riwayat Imam Muslim bahwa perkataan ini adalah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau membawakan dalil yang lainnya yang berkaitan dengan dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh, tetapi wajib dengan taubat. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lilladzi qala lahu asabtu haddan, kepada seseorang yang pernah mendatangi Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Aku telah melanggar keharaman-keharaman Allah. Aku telah melanggar haddan, artinya aku telah melakukan dosa. Fa'akimhu alayya, maka hukumlah aku atas pelanggaranku ini. Fattarakahu hatta sholat. Lalu Nabi meninggalkan orang ini sampai datang waktu sholat. Tsumma qala lahu, kemudian selesai dia melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW, Nabi bersabda kepadanya, innallaha ghafara laka haddaka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau atas kesalahan atau dosa yang kau lakukan. Nah, di sini ya, dari hadis ini haddan, ada yang berdalil, ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil, ini bukti bahwa dosa besar ya, yang sampai padanya had, yang harus ditegakkan had, ditegakkan peradilan Islam padanya, dihukum secara syariat Allah, bisa terhapus dengan sholat. Karena orang ini ketika sholat bersama Nabi, maka Nabi berkata, Allah telah mengampuni dosamu. Seakan-akan hadis ini justru membantah pendapat Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dan para ulama, jumhur para ulama yang mengatakan dosa besar tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh. Tapi wajib bertaubat atau ditegakkan hukuman syariat atau dihukum Allah ya, dengan azab di dunia atau di akhirat. Maka Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala membantah bahwa maksud hadis ini menunjukkan bahwa dosa besar dihapus dengan amalan soleh, tidak seperti itu kata beliau. Falaisa sarihan, tidak tegas hadis ini menjelaskan fi annal murada bihi syai'un minal kabair, bahwa yang dimaksud dengan asabtu haddan, aku terkena pelanggaran, tidak dengan tegas bahwa di sini dia melakukan dosa besar. Karena beliau tidak menyebutkan perincian dosa besarnya ya. Beliau hanya mengatakan asabtu haddan, aku telah mendapatkan haddan, maksudnya aku terkena had, maksudnya aku telah melakukan pelanggaran itu ya. Jadi kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ini tidak dengan tegas ya, bahwa dia melakukan dosa besar. Li'anna hududallah maharimuhu. Karena yang dimaksud dengan hududallah, batasan-batasan Allah adalah apa yang Allah haramkan. Allah berfirman, wa tilka hududullah, demikian adalah had Allah atau batasan-batasan Allah atau syariat-syariat Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas dari batasan-batasan Allah, faqad zalama nafsa, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya siapa yang melampaui batasan Allah itu adalah apa yang diharamkannya. Apa yang diharamkan Allah adalah hududullah.
Jadi siapa yang melakukan dosa-dosa, hakikatnya dia telah melampaui dari batasan-batasan Allah. Dan batasan Allah itu, apa yang Allah haramkan itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga hadis ini tidak dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah dosa besar. Bisa jadi asab Tuhan dan di sini adalah dosa kecil. Sehingga dosa kecilnya setelah dia mengaku kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan Allah sudah ampuni dosamu dengan ibadah sholatmu. Bisa jadi dosa dosa kecil ya. Jadi ada kemungkinan, ada ihtimal makna dari hadis ini. Tilka hududullah fala ta'taduha, Allah berfirman, demikian adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampaui. Juga firman Allah dalam surah An-Nisa, tilka hududullah, demikian adalah batasan-batasan syariat Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Juga firman Allah dalam surah An-Nisa, wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasnya, batas had Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya baginya azab yang menghinakan. Kemudian di dalam hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, fi darbi matalil Islam bisiratil mustaqim alladhi ala jambataihi suran. Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam ini bagaikan jalan yang lurus, yang di setiap jalan ini ada dua dinding, ada dua dinding. Di samping jalan yang lurus ini ada dua dinding. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, wasaurani hududullah, yang dimaksud dua dinding ini adalah batasan-batasan Allah. Waqad sabaqa dzikruhu bitamamihi, dan telah disebutkan perumpamaan dengan sempurna. Naam, jadi Nabi SAW mengibaratkan Islam itu seperti jalan-jalan yang lurus, kemudian di tiap di sampingnya itu ada pintu-pintu, dan pintu-pintu ini ada tirai-tirai yang orang bisa masuk ke arah situ. Nah, di ujung jalan yang lurus ini ada yang memanggil, menyuruh kita untuk sampai kepada finishnya, kepada ujung jalan itu. Dan itu adalah kitabullah, itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Yang menyuruh kita untuk finish ke ujung jalan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Kemudian dinding-dinding di samping jalan yang lurus itu ada pintu-pintu. Nah, di luar pintu-pintu itu adalah kesesatan. Itu adalah apa yang Allah haramkan. Itu adalah kefasikan, itu adalah kezaliman. Di atas pintu tersebut ada tirai-tirai, ada yang memanggil-manggil supaya jangan kita masuk ke dalam pintu tersebut. Kalau kita masuk ke dalamnya, maka khawatir kita akan tersesat jauh, kemudian kita akan celaka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memanggil itu adalah eh, nurani kita ya, keimanan kita. Artinya kita diberikan Allah fitrah, diberikan kita keimanan ya, kebaikan, ketakwaan untuk kalau kita melakukan dosa atau menyemplung ke sesuatu yang maksiat itu sebenarnya udah diperingatkan. Hati kita itu memperingatkan jangan lakukan. Kalau kita nyemplung, khawatir kita akan tersesat ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi permisalan ini maksudnya apa? Ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan had itu adalah apa yang diharamkan Allah. Dan apa yang diharamkan Allah itu bisa berarti dia dosa besar, bisa berarti dia dosa kecil. Fakullu man asaba syai'an min maharimihillah faqad asaba hududahu. Maka hadis ini menunjukkan, hadis yang di atas tadi ya, kisah seseorang yang mendatangi Nabi dan mengatakan aku telah terkena had Allah. Kata beliau, setiap orang yang telah melakukan apa-apa yang diharamkan Allah, sungguh dia telah terkena hadnya. Ya, warokibaha wa ta'addaha, dia telah jatuh ke dalam keharaman itu dan dia telah melampaui batas. Artinya apa? Had di sini tidak harus dosa besar ya. Asabtu haddan bukan berarti aku terkena dosa besar yang harus ditegakkan had, bukan itu maksudnya. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menjelaskan makna hadis ini sehingga lemahlah pendapat yang mengatakan dosa besar itu otomatis terhapus dengan sholat atau amalan soleh yang lainnya ya. Tetapi dosa besar wajib dia harus taubatan nasuha atau dia terkena had, ya terkena had itu artinya dihukum secara peradilan syariat Islam, atau dia terkena musibah di dunia atau di azab kubur atau di azab akhirat ya. Wallahu taala alam ya. Kemudian beliau mengatakan wa ala takdiri an yakunal haddul ladzi asabahu kabiratan. Kalau memang seandainya, oke lah kita katakan had pada hadis di atas tadi dia adalah dosa besar.
Sehingga misalkan dia mendatangi Nabi, dia mengatakan asabtu haddan, maksudnya aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah, ya Rasulullah, akim apa? Fa'akim alayya, tegakkan hak untukku. Fa'akimhu alayya, tegakkan untukku hadnya. Oke lah kalau itu bisa kita anggap kemungkinannya adalah dosa besar yang dilakukannya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, fahadar rajul, tetapi tetap ya kata beliau, orang ini lihat, dia mendatangi Nabi. Nadiman, dia menyesal. Wa ta'iban, dan dia bertobat. Karena dia menyerahkan diri dan dia mengatakan akimhu alayya. Dia menyesal dan dia bertobat. Ya. Jadi otomatis dosa besarnya terampuni. Kabar Nabi bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya tersebut bukan sekedar karena amalan soleh dia sholat, tapi karena penyesalan dia dan taubatnya dia. Dan kita sudah sepakat ya bahwa kalau taubat sudah, kalau taubat ya berarti otomatis seluruh dosa dengan taubat-taubatan nasuha diampuni Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa besar. Ya, seluruh dosa besar dan dosa kecil dengan apa? Dengan taubat, ya, taubatan nasuha. Wa aslama nafsahu, dia menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW ila iqamatil haddi alaih, agar Nabi menegakkan hukuman had atasnya. Wan nadamu tauba, dan penyesalan itu adalah bagian dari rukun taubat. Wa tauba tukaffirul kaba'ira bi ghairi taraddud, dan sebagaimana kita kita yakini bahwa taubat ini menghapus dosa-dosa besar, ya, menghapus kesalahan atau dosa-dosa besar tanpa diragukan lagi, ya. Jadi di sini Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin memaknai hadis tersebut kalau dibawa kepada makna dosa yang dilakukannya dosa besar sehingga bisa dihapus dengan sholatnya tadi, bukan berarti otomatis sholatnya menghapus dosa besar, tetapi ada taubatan dia, ada rasa penyesalan dia. Dia menyerahkan diri kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau memang makna hadis itu dibawa kepada dosa besar yang dilakukannya. Taib. Kemudian setelah itu, Ibnu Rajab rahimahullah taala akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan dosa besar na'am bisa diampuni, bisa dihapusi kesalahannya dengan amalan-amalan soleh. Beliau akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa dosa besar itu bisa dihapus, bisa terhapusi dengan amalan-amalan soleh, ya. Di antaranya waqad ruwiya ma yustadallu bihi ala anna al-kaba'ira tukaffaru bi ba'dil amali salih. Akan banyak ya beliau menyebutkan memang ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya dosa besar bisa diampuni atau bisa terhapus dengan sebagian amalan-amalan soleh. Di antara riwayat tersebut, fa kharaja Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya seseorang mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini asabtu dzamban aziman. Ya Rasulullah, aku pernah melakukan dosa yang sangat besar. Fahli min taubah, apakah ada taubat untukku? Apakah diterima taubatku maksudnya? Kemudian Nabi SAW pun bertanya kepadanya, halaka min ummin, engkau ada ibu nggak? Masih hidup nggak ibumu? Qala la. Dia mengatakan, ibuku telah meninggal. Lalu dia bertanya, fahalaka min khala, apakah engkau masih ada bibi dari ibumu? Ya, bibi dari ibu, khala itu adalah saudarinya ibu kita. Kalau saudarinya ayah kita disebut ammah. Jadi ada dalam bahasa Arab itu paman dari ayah paman dari ibu kita itu namanya khal. Kalau khala itu bibi dari ibu. Qala na'am, lalu laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku masih punya bibi, yaitu saudari ibuku. Qala fabirroha, maka kata Nabi SAW, berbaktilah kepadanya. Maka Nabi SAW menunjukkan ya amalan soleh berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, karena ibunya sudah meninggal, maka bakti kepada bibinya, ini akan menghapusi dosa-dosa besarnya. Jadi hadis ini menunjukkan amalan-amalan soleh itu bisa menghapusi dosa besar. Kemudian diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam Sahihnya dan juga Imam Hakim, dan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, ya. Akan tapi hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi dari jalur yang lain secara mursal. Kemudian beliau menyebutkan bahwa mursal dalam hadis ini lebih sahih daripada hadis yang mausul. Ya, ini kaidah dalam ilmu hadis, ya. Sebenarnya secara umum hadis mausul itu ya lebih
lebih bagus secara sanad daripada hadis yang mursal karena mausul itu bersambung sanadnya, mursal itu terputus. Tetapi hadis ini ya, Imam Tirmizi menyebutkan walaupun dia mursal tapi dia lebih sahih daripada hadis yang mausul. Kenapa? Karena bisa jadi mursalnya di sini mursal sahabat ya, atau mursal tabi'in besar seperti Sa'id bin Musayyib ya rahimahullah taala tabi'in besar. Terkadang beliau meriwayatkan hadis tidak menyebutkan sahabat, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Padahal beliau tabi'in, tidak pernah bertemu Nabi. Seharusnya beliau mengatakan hadasani sahabat ya, hadasani Ibnu Abbas atau Abu Hurairah atau yang lainnya misalkan menceritakan kepadaku para sahabat. Tetapi beliau tidak menyebutkan sahabatnya, langsung bersabda kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan terputus sanadnya. Tetapi mursal sahabat tabi'in besar ini kuat secara sanad karena kedudukan tabi'innya yang tidak mungkin berdusta ya, bahwasanya beliau langsung belajar dengan para sahabat. Kenapa dia lebih sahih dari hadis yang mausul? Karena bisa jadi hadis yang mausul ini walaupun bersambung sanad ternyata perawi-perawinya lemah, perawi-perawinya tidak sikoh, perawi-perawinya kedudukannya lemah ya, sehingga di sini disebutkan hadis mursal ini lebih sahih daripada hadis mausul. Ini tentang kualitas hadisnya. Wa kadza qala Ali ibnul Madini wa Daruqutni. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Ali ibnul Madini rahimahullah taala, ini gurunya Imam Bukhari, dan juga Imam Daruqutni tentang tentang hadis ini tadi ya, tentang hadis ini. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah taala selain membawakan hadis ya, yang mengeluarkan hadisnya, juga terkadang beliau menyebutkan sedikit tentang kualitas hadis dan juga pendapat para ulama hadis tentang hadis ini ya. Baik, kemudian beliau membawakan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dosa besar itu bisa terhapus dengan amalan soleh. Di antaranya dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seseorang pernah berkata kepada Umar ya, qataltu nafsan, aku pernah membunuh seseorang. Kemudian dia ingin bertobat, bagaimana cara dia bertobat ya, sehingga dia meminta nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin ini yang dia lakukan dahulu ya, sebelum dia masuk Islam, mungkin yang dahulu tidak ditegakkan, tidak ada hukum syariat ya. Tetapi kalau sudah ada hukum syariat, sudah terbukti ya, nggak mungkin dia sekedar datang lalu disuruh melakukan baik, pasti ada kisosnya. Tapi ini mungkin dosa lama yang pernah dia lakukan yang belum ditegakkan had ya. Lalu dia meminta nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Umar pun menasehatinya. Ummuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan tidak, sudah meninggal. Fa abuka, apakah ayahmu masih hidup? Dia mengatakan iya, ayahku masih hidup. Lalu Umar mengatakan fabirrahu wa ahsin ilaihi. Maka berbaktilah kepada ayahmu dan berbuat baiklah kepadanya. Kemudian Umar berkata, lau kanat ummuhu hayyatan fabarraha. Seandainya, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ibunya masih hidup, maka hendaklah dia berbakti kepada ibunya, wa ahsin ilaiha, dan berbuat baik kepada ibunya. Rojautu alla tat'amuhun naru abadan. Aku berharap, kata Umar, dengan amalan ibadah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Wa an Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ma'nahu aidan, dan juga hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas yang semakna dengan hadis ini. Artinya seseorang bisa terhapus dosa besarnya dengan melakukan amal soleh. Tetapi ada catatan penting di sini yang ingin disampaikan Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam hadis-hadis ini, bahwa orang-orang ini dihapusi dosa-dosa besarnya dengan amalan soleh karena dia bertobat dan menyesal. Karena mereka lihat hadis yang pertama, dia mendatangi Rasulullah SAW, fahali min taubah, apakah diterima tobat? Ini menunjukkan dia bertobat. Begitu juga orang yang kedua, ya, menyesal dan ingin meminta nasihat, ingin meminta fatwa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia menyesal, dia bersalah atas dosa besarnya. Jadi ini menunjukkan tidak otomatis dosa besar itu dihapus dengan amal soleh, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya bertobat, menyesal. Wa kadzalika al-mar'atu allati amilat bisihri bidumatal jandal. Demikian juga kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, ada seseorang wanita yang pernah melakukan perbuatan sihir. Perbuatan sihir dosa besar, syirik ya. Perbuatan sihir ini adalah kekufuran, ya, kesyirikan, dosa besar.
Jadi seorang wanita pernah melakukan perbuatan sihir bidumatal jandal di suatu daerah yang bernama Duma Jandal di Jazirah Arab ya. Waqudimatil Madinah. Lalu dia mendatangi kota Madinah. Dia mendatangi kota Madinah untuk bertobat, untuk meminta fatwa, untuk bertanya kepada para ulama di kota Madinah bagaimana cara dia bertobat. Dia menyesal, dia menyerahkan dirinya, dia ingin bagaimana supaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima tobatnya ya. Lalu tas'alu an taubatiha, dia pun bertanya kepada para ulama di kota Madinah tentang taubatnya dia atas perbuatan sihirnya tersebut. Dan ingat, perbuatan sihirnya mungkin di masa lalu sebelum ditegakkan hukum syariat. Kalau dia lakukan perbuatan sihir itu lalu ditangkap oleh hakim ya kaum muslimin dan dihukum secara hukum syariat itu beda lagi ya. Harus ditegakkan had pelaku sihir ya sebagaimana tadi pembunuh ya dikisos, pelaku sihir juga dihukum mati secara hukum syariat. Tetapi dia ini datang dalam keadaan bertobat atas amalan dia dulu ya, amalan dia dulu yang pernah dia lakukan tetapi dia ingin bertobat. Fawajati fawajati fawajah Fawajadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tufiya. Ketika dia sampai ke kota Madinah ternyata Rasulullah SAW telah wafat ya sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha ashabuhu. Lalu kemudian berkata kepada wanita ini ya, sahabat-sahabat Nabi SAW, lau kana abawaka hayyain, seandainya kedua orang tua engkau masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, kana yakfiyanika, sungguh itu mencukupi menebus dosa besarmu tersebut atau penebus atas kesalahan dosa besarmu tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan beliau berkata fihi ijma'us sahabah hidthani wafati Rasulillah SAW ala anna birral abawaini yakfiyaniha, dan ini di dalamnya ada ijma' para sahabat ketika ketika awal-awal mula atau pasca wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat berijma bahwasanya bakti kepada kedua orang tua itu mencukupi bagi wanita ini untuk menebus atas dosanya tersebut ya. Wa qala Makhul wal Imam Ahmad, dan juga Makhul dan Imam Ahmad berfatwa ya, membawakan pendapat bahwa birrul walidaini kafaratun lil kabairi. Berbakti kepada kedua orang tua bisa sebagai kafarat penebus dosa atas dosa-dosa besar. Tetapi ingat sekali lagi, dia bertobat ya. Dia bertanya tentang apa? Tentang tobatnya. Jadi tidak otomatis dosa besar yang dihapus begitu saja dengan amalan baik bakti orang tua, harus ada tobat, harus ada penyesalan. Dan diriwayatkan sebagian dari salaf bahwasanya membawa jenazah sampai ke perkuburannya itu, annahu yahutul kabair, itu juga bisa menghapus dosa-dosa besar ya. Wa ruya marfu'an min wujuhin la tasih, dan diriwayatkan secara marfu dari beberapa jalur sana tapi tidak sahih hadisnya. Kemudian waqad sahha min riwayatin Abi Burdah, dan juga telah sahih ada riwayat dari Abu Burdah bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu lama hadratul wafa, ketika beliau hampir wafat ya saat sakaratul maut, qala, Abu Musa berkata, ya bunayya, wahai anak-anakku, uzkuru sahibar raghif, ingatlah kalian atas kisah orang yang memiliki roti ya. Beliau ingin menasihati anak-anaknya tentang pentingnya bertobat dan pentingnya berbuat baik. Kana rajulun yata'abbadu fi sauma'ati arahu sab'ina sana. Dahulu ada seseorang yang beribadah terus kepada Allah di suatu tempat ibadah khusus yang dia buat, arahu sab'ina sana, yang dia menurutnya adalah 70 tahun. Jadi 70 tahun dia beribadah di tempat ibadahnya tersebut. Lalu syaitan ingin menggodanya. Fasyabbahu syaitanu fi ainaihi imra'atan. Lalu syaitan pun merubah menjadi wanita di hadapan ahli ibadah ini. Jadi syaitan ingin menggodanya dengan rupa dalam bentuk wanita. Fakana ma'aha sab'ata ayyamin wa sab'a layalin. Dan syaitan ini yang berubah dari bentuk wanita yang untuk menggoda dia ini bersama si ahli ibadah ini selama 7 hari 7 malam. Summa kushifa anir rajuli gita'uhu. Akhirnya tersingkaplah dari ahli ibadah ini apa-apa tabir yang ada di dalam
hatinya atau atau apa? Dia akhirnya tertipu daya dengan wanita, dengan syaitan ini ya. Fakharaja ta'iban, lalu dia pun keluar dari tempat ibadahnya dan dia bertobat kepada Allah. Summa dzakara, kemudian disebutkan annahu bata baina masakin. Suatu malam dia pernah menginap di antara orang-orang fakir miskin. Fatusuddiqu alaihim biroghifin roghifin. Jadi ada suatu kemah. Kemah ini penampungan orang-orang miskin. Ya. Nah, lelaki ini tadi yang ahli ibadah 70 tahun lalu akhirnya berdosa dengan 7 hari 7 malam oleh perempuan, ya, setan yang merubah wujud jadi perempuan. Kan dia keluar bertobat. Lalu dia nginep bersama orang-orang miskin. Lalu dia melihat orang-orang miskin tersebut diberikan sedekah satu roti. Fa'atauhu raghifan. Lalu orang-orang pun memberikan dia roti. Fafaqadahu sahibuhu alladhi kana yu'tahu. Tiba-tiba orang yang memberikan roti kepadanya itu rotinya hilang. Falamma alima bidzalika, ketika laki-laki ahli ibadah yang bertobat ini mengetahui yang ngasih dia roti tadi rotinya nggak ada, ya berarti kan kelaparan, dia nggak ada rotinya. A'tahu raghifa wa asbaha maitan. Lalu dia pun memberikan roti. Jadi dia iba, dia kasihan melihat orang yang ngasih roti ini justru rotinya nggak ada. Dia berikan roti itu, dia bersedekah. Dia berikan roti itu, kemudian setelah itu dia wafat. Laki-laki ahli ibadah ini akhirnya dia wafat. Fawuzinatis sab'una sanah bisab'i layal. Lalu ditimbanglah 70 tahun dia ibadah dengan 7 hari dia bermaksiat dengan wanita setan tadi ya. Farojahatil layali, ternyata 7 hari itu mengalahkan 70 ibadah. Artinya 70 tahun ibadahnya sia-sia ya. 70 tahun ibadahnya itu sia-sia dengan 7 hari dosanya tersebut. Wa wuzinat ar-raghif, lalu ditimbanglah satu roti yang dia sedekahkan kepada orang miskin yang kehilangan rotinya tadi, bisa layali dengan dosa dia 7 hari tadi. Farajjah ar-raghif, dan roti itu mengalahkan timbangan dosa dia sehingga diampuni dosanya ya. Kemudian di apa ya, kalau amalan diterima oleh Allah SWT, Allah akan melipat gandakannya dan menyelamatkannya ya. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dengan sanadnya di dalam kitab Al-Bir Wassilah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan abadallaha rajulun sab'ina sana. Suatu hari ada seseorang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Suma asabah fahisha. Tiba-tiba laki-laki yang beribadah 70 tahun ini terkena musibah dosa besar, perbuatan keji. Fa'ahbatallahu amalahu, maka Allah menghapus semua amalannya. Suma asobathu zamana wa uqida. Kemudian laki-laki ini pun akhirnya terkena penyakit ya, penyakit yang wa uqida, yang dia nggak bisa bangkit, nggak bisa berdiri, dia ditidurkan. Jadi dia hanya berbaring di tempat tidur. Fara'a rajulan yatasaddaqu ala masakin. Lalu laki-laki yang sudah terkena musibah ini ya berbaring tadi melihat seseorang bersedekah kepada orang-orang miskin. Faja'a ilaihi. Dan orang yang bersedekah ini mendatangi dia. Fa'akhadha minhu raghifan. Dan orang yang bersedekah ini memberikan dia satu roti. Kemudian laki-laki yang sakit tadi ya, yang dia terkena hukuman akibat bermaksiat sekali, dihapus 70 tahun ibadahnya. Setelah dia dapat roti, fatasaddaqo bihi ala miskin, dia bersedekah kepada orang miskin dengan satu rotinya itu. Faghafarallahu lahu wa radda alaihi amala sab'ina sana. Maka Allah pun mengampuni dosanya dan Allah mengembalikan amalan-amalan 70 tahunnya. Artinya Allah membalas lagi amalan 70 tahunnya akibat taubat nasuhanya dia dan amalan solehnya. Jadi ini hadis-hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwa amalan soleh itu bisa menghapus dosa-dosa besar, tetapi dengan syarat taubat. Ya. Wahadihi, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, dan ini semua kulluha, hadis-hadis yang dibawakan semua, la dilalata fiha ala takfiril kabairi bimujarradil al-amal ya. Tidak menunjukkan bahwa dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh. Lianna kulla man dzakara fiha kana nadiman taiban min dzambi. Karena riwayat-riwayat yang dibawakan tadi semuanya mereka menyesal, mereka bertobat atas dosanya. Wa inna ma kana su'aluhu an amalin salih yataqarraba bihi ila Allah ba'da taubah hatta yamhu bihi athara dzambi bil kulliyah. Taib, fa inna Allah
fa inna Allah syarata fi qabuli taubah wa maghfirati dzunub biha al-amal saleh. Allah mensyaratkan agar diterima tobat dan diampuni dosa dengan amalan soleh. Allah berfirman, ila man taba wa amana wa amila salihah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Jadi ini ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah mensyaratkan untuk agar diterima tobatnya seorang hamba, selain dia tobat dan nasuha, dia harus beramal soleh. Allah berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, dan aku maha pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Surat Toha ayat 82. Dan Allah berfirman, fa'amma man taba wa aman wa amila salihah, siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh, fa'asa'an yakuna minal muflihin. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang apa? Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Taib, mungkin ini kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala tentang permasalahan ini, permasalahan tentang dosa besar, apakah otomatis otomatis terhapus dengan amalan soleh. Dan pendapat yang lebih cenderung ya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, dan ini juga menurut jumhur para ulama, bahwa tetap dosa besar itu eh, tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh, tetapi harus menyesal dan bertobat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang tobat dan nasuha ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ilaihi siratan mustaqima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab, nggak, Ustaz? Naam, tafadhal. Baik, kami persilakan kepada jemaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan kepada jemaah untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Silakan kepada jemaah bisa bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nampaknya belum ada yang mau bertanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Ditutup saja. Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan nggih untuk kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah kepada Ustadz yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini, serta kepada jemaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa menambahkan iman kita serta kekuatan kita kepada Allah, serta menambahkan rezeki ilmu kita, sehingga faedahnya bisa kita amalkan dalam bentuk materi dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah.
Baik, kami selaku panitia dari Bumi Kumaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah boleh dikhtari meeting. Barakallahu fikum.